Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari kelas PJKRA angkatan 2019 Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dari mata kuliah Psikologi dan Olahraga, di mana materi dalam video kali ini atau dalam pembahasan materi pada video kali ini yaitu kepercayaan diri dalam olahraga. Nah, adapun poin yang pertama yaitu pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan modal dasar dan terbentuk melalui proses latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Untuk mendefinisikan kepercayaan diri, penulis mengutip beberapa pendapat ahli seperti Garanson 1993 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan, dan menjelaskan dan keterampilan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. Selain itu, MC Kellan 1987 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Weinberg, yaitu pada dan Gold pada tahun 1993-300 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan sebuah keyakinan bahwa diri atlet memiliki kemampuan untuk menampilkan apa yang diinginkan secara sukses. Poin yang kedua adalah manfaat kepercayaan diri. Adapun manfaat kepercayaan diri yaitu selalu ditandai dengan adanya harapan yang tinggi untuk sukses. Sebagaimana dijelaskan Zinser et al. Tahun 2021 bahwa salah satu penemuan paling konsisten dalam literatur perform puncak adalah kolerasi langsung antara tingginya kepercayaan diri dan berhasilnya perform dan olahraga. Selanjutnya, Weinberg dan Gold jelaskan kepercayaan diri ditentukan oleh harapan yang tinggi terhadap kesuksesan. Kesusahan diri akan membantu seseorang pada area sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan emosi positif. Yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Yang ketiga, memberi efek positif pada tujuan. Yang keempat, meningkatkan kerja keras. Yang kelima, memberi efek kepada strategi atau permainan. Yang keenam, memberi efek pada momentum psikologis. Berdasarkan pendapat tersebut, kepercayaan diri akan mengubah emosi positif. Artinya, ketika atlet berada dalam kepercayaan diri, atlet akan merasa tenang dan rileks maupun berada dalam gerakan. Namun ketika problem skor dalam pertandingan dalam keadaan seimbang atau sama keadaan fisik dan mental, atlet boleh berubah menjadi lebih sigap dan lebih tegas. Kepercayaan diri dapat memfasilitasi atlet untuk tetap berkonsentrasi. Ketika atlet merasa percaya diri, mental merasa bebas, tetap fokus pada tugas yang dihadapinya. Tetapi ketika atlet merasa kurang percaya diri, cenderung atlet merasa ragu untuk melakukan yang terbaik dan berpikir untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kepercayaan diri akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Artinya, atlet yang memiliki kepercayaan diri akan tertantang dan aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atlet memungkinkan untuk mencapai tujuan menentukan tujuan yang mudah saja dan tidak pernah tertantang untuk mencapai tujuan yang sulit. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh diri atlet. Kepercayaan diri akan meningkatkan usaha atlet. Ketika dalam pertandingan kemampuan atlet sama, pemenangnya adalah atlet yang memiliki kepercayaan diri. Seperti pada permainan tenis yang berlangsung selama 3 jam dan rehabilitas cedera pada diri atlet. Kepercayaan diri dapat memengaruhi terhadap penerapan strategi dalam pertandingan. Atlet dalam pertandingan umumnya lebih suka untuk playing to win atau sebaliknya playing not to lose. Ungkapan tersebut pada prinsipnya sama tetapi bisa menghasilkan gaya bermain yang berbeda. Atlet yang
memiliki kepercayaan diri cenderung bermain untuk menang. Biasanya atlet tidak takut untuk mengambil kesempatan dalam pertandingan dan tetap mengendalikan suasana pertandingan tersebut untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Poin ketiga yaitu model kepercayaan diri dalam olahraga, yaitu model kepercayaan diri dalam olahraga dirancang untuk memberikan kerangka bermakna untuk memperluas kajian mengenai kepercayaan diri dalam olahraga. Kepercayaan diri dalam olahraga didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang dimiliki seorang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk meraih sukses dalam olahraga. Kepercayaan diri atau yang selanjutnya mengintegrasikan sebuah model kepercayaan diri seperti terlihat pada gambar 5.2. Pada gambar 5.2 menunjukkan bahwa dimensi budaya organisasi meliputi kekuatan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti tingkat kompetensi, keadaan, motivasi atlet, tujuan dan struktur olahraga yang diharapkan, dan pengaruh sumber-sumber lain dan kepercayaan diri atlet yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik atlet dan kemampuan fisik dan lainnya, dan kepercayaan diri atlet yang bersangkutan. Fisik dan faktor luar yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan faktor lawan sangat mempengaruhi terhadap penampilan atlet. Bagaimana model tersebut berpusat kepada konstruk olahraga. Terdapat 3 ranah yang menjadi sumber terbentuknya kepercayaan diri, yaitu menurut Lon menjelaskan bahwa 3 ranah yang merepresentasikan kepercayaan diri yaitu prestasi, regulasi diri, serta iklim sosial, dan aspek psikologis yaitu sikap, perilaku, dan kognitif. Ketika ranah dalam aspek psikologi diperpanjang memiliki hubungan yang sangat erat untuk memahami kepercayaan diri dalam memengaruhi penampilan atlet. Bagaimana atlet bersikap atau merasakan, berperilaku atau merespon, dan kognitif atau berpikir sesuai mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang saya tadi jelaskan itu pada gambar 5.2 yaitu seperti yang ada pada gambarnya itu karakteristik demokrasi dan kepribadian, yaitu yang termasuk di dalamnya yaitu regulasi diri, yaitu di sini ada puncak yaitu prestasi, di mana prestasi ini mencakup di dalamnya regulasi diri, kepercayaan diri, dan iklim sosial. Dan iklim sosial ini termasuk dalam budaya organisasi. Nah, di sini yang paling banyak yaitu ketika masuk dalam regulasi diri, kepercayaan diri, dan iklim sosial, maka ini termasuk dalam prestasi, budaya, organisasi, dan karakteristik demokrasi dan kepribadian, yaitu mencakup sikap, perilaku, dan kognitif. Faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, performa, karakteristik, dan kemampuan fisik lainnya. Yang keempat adalah optimalisasi kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan faktor penentu dalam penampilan yang menjadi faktor penentu keberhasilan atlet. Oleh karena itu, kepercayaan diri atlet harus berada pada tingkat optimal. Kepercayaan diri berlebihan terjadi manakala atlet menilai kemampuan dirinya melebihi dari kemampuan yang dimiliki lawan. Keadaan seperti ini berakibat kurang menguntungkan karena atlet sering menganggap enteng lawan dan sering merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Tetapi sebaliknya, atlet dapat dikalahkan oleh lawan yang diperkirakan kemampuan atlet yang di bawah kelasnya. Sebab kegagalan dan frustasi erat hubungannya dengan sikap overconfidence. Atlet yang demikian sering memperkirakan kemampuannya melebihi kemampuan yang dimiliki sehingga sering perhitungan salah dalam menghadapi pertandingan dan berakibat kegagalan. Banyak atlet yang memiliki kemampuan fisik, teknik, dan taktik, tetapi karena kurang memiliki kepercayaan diri untuk menampilkan kemampuan di bawah tekanan, maka atlet seringkali tidak bisa menampilkan performanya dengan baik. Atlet yang cenderung menetapkan target lebih rendah dari tingkat kemampuannya, sehingga prestasinya juga rendah. Keadaan lack of confidence tidak akan mengantarkan atlet pada kesuksesan. Bagaimanapun, atlet yang full confidence
menetapkan target sesuai dengan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, atlet akan berusaha mencapai target yang ditetapkan sendiri. Kegagalan yang dihadapi tidak mudah menimbulkan frustasi. Dengan modal percaya diri, atlet tidak mudah gentar dalam menghadapi gejala kemampuan, begitupun kekalahan atau kegagalan yang pernah dialami, dan tidak mudah menimbulkan ketidakstabilan emosional. Dan demikian, optimalisasi kepercayaan diri kepercayaan diri untuk penampilan atlet sangat penting, karena kepercayaan diri yang optimal bisa menunjukkan prestasi maksimal. Penjelasan tersebut terdapat pada gambar sebagai berikut. Nah, ini gambar yang sudah saya jelaskan dari awal, yaitu tinggi, sedang, rendah. Ini adalah tingkatan-tingkatan dari kepercayaan diri. Kepercayaan diri rendah, optimal, dan kepercayaan diri berlebihan. Selanjutnya, kepercayaan diri sangat berhubungan dengan konsistensi emosi positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Sedangkan kepercayaan diri yang rendah berhubungan dengan emosi negatif seperti kecemasan, keraguan, dan depresi. Kepercayaan diri bisa dijadikan sebagai faktor penting dalam rangka menginterpretasikan gejala-gejala atau kecemasan sebelum pertandingan. Hal ini sesuai dengan beberapa laporan bahwa atlet menampilkan penampilan yang luar biasa ketika atlet merasa cemas dan percaya diri pada leg in the race. Sebaliknya, apa yang dijelaskan Jones Hans bahwa orang yang mengalami kecemasan tingkat tinggi tanpa dibarengi rasa percaya diri mungkin akan mengalami penurunan performa. Kepercayaan diri juga berhubungan dengan pembentukan perilaku berprestasi seperti peningkatan usaha dan kekuatan. Bandura 1997 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa atlet akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan ketika atlet percaya bahwa punya kesempatan untuk sukses. Rasa percaya diri tinggi yang ditunjang dengan percaya bahwa punya kesempatan untuk sukses. Rasa percaya diri tinggi yang ditunjang dengan memaksimalkan kepercayaan tujuan yang telah ditetapkan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri cenderung berhasil dan sekaligus mampu menunjukkan prestasi sebaliknya. Kepercayaan diri juga berhubungan dengan keterampilan dan efisiensi menggunakan ranah kognitif untuk mencapai sukses dalam olahraga. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Fedi tahun 2001 bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri ternyata lebih memiliki keterampilan dan efisiensi dalam menggunakan sumber kognitif untuk sukses dalam olahraga. Lebih lanjut, menurut Creswell dan Orgi tahun 2004 menjelaskan bahwa kepercayaan diri ternyata mempengaruhi proses untuk mengetahui masalah pada atlet. Lebih lengkapnya, atlet yang memiliki kepercayaan diri kuat akan mampu menampilkan sesuatu yang terbaik sekalipun berada di bawah tekanan serta mampu mengatasi situasi yang tidak menguntungkan saat berkompetensi. Selanjutnya ialah bagian 5, strategi membangun kepercayaan diri. Banyak atlet percaya bahwa kepercayaan diri akan membawa keberhasilan dalam melakukan aktivitas. Kepercayaan diri dapat dibangun melalui kerja keras, latihan, dan kepercayaan yang baik. Cara membangun persepsi diri yang baik tidak cukup dengan memberikan petunjuk dan bimbingan. Sebaiknya pelatih memberikan berbagai langkah nyata, seperti mengadakan pertandingan di tempat berlatih sampai atlet akhirnya mengalami kemenangan. Cara seperti ini harus ditanamkan dengan rapi, berencana dan meningkat sehingga secara bertahap atlet dapat menemukan kembali kepribadiannya yang penuh dengan percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jimmy Connor merupakan salah satu contoh terbaik untuk membangun kepercayaan diri. Atlet juniornya bermain setiap hari. Dia mengajarkan pada atletnya untuk selalu menyerang untuk mencapai sukses. Gaya tersebut membuahkan hasil. Connor mengatakan bahwa atlet tidak bisa membangun kepercayaan diri tanpa bantuan dari pelatih. Connor melakukan sensasi, memberikan dorongan dan semangat pada atlet dan tidak pernah membiarkan atlet untuk kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan demikian, pelatih harus tetap tampil sebagai kendali agar atletnya tetap memiliki kepercayaan diri yang optimal. Pelatih sering mengatakan bahwa kepada atletnya bermain dengan teknik atau cara yang sama seperti pada berlatih. Pelatih yakin bahwa kepercayaan diri atlet tumbuh dengan baik dan menggunakan dan kepada pelatih. Rangkuman atau yang terakhir yaitu kepercayaan diri merupakan salah satu teknik
atau keterampilan mental yang penting dimiliki oleh atlet untuk mencapai penampilan puncak. Tingkat kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh atlet yaitu kepercayaan diri yang dapat ditimbulkan dengan menerapkan beberapa teknik sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan performa. Bagian B, OP percaya diri. Bagian C, berpikir percaya diri. Bagian D, imagery. Bagian E, latihan SIG. Kosong, persiapan. Bagian F, meningkatkan disiplin diri. Dan bagian G, review penampilan terbaik selain itu. Teknik yang bisa dilakukan untuk memberi kepercayaan diri atlet yaitu bagian A, menguasai dan meningkatkan keterampilan diri. Bagian B, menunjukkan kelebihan, kemampuan dan keterampilannya. Bagian C, mempersiapkan fisik dan mental optimal dan menunjukkan kualitas fisik yang baik. Bagian D, memberikan dorong sosial, umpan balik positif dan dorongan dari pelatih, tim dan teman. Memberikan pengalaman sukses, berikan kesempatan untuk melihat seseorang menampilkan performa terbaiknya. Kepemimpinan pelatih atau kepercayaan atlet terhadap keterampilan pelatih dan kepemimpinan pelatih dalam membuat keputusan. Bagian H, lingkungan pertandingan yang menyenangkan atlet. Dan bagian I, menciptakan situasi seolah atlet mengalaminya atau atlet mempersiapkan sesuatu terjadi dalam situasi olahraga untuk tujuan meningkatkan kesempatan sukses. Nah, itulah beberapa tadi penyampaian materi-materi saya tentang kepercayaan diri pada olahraga atau kepercayaan diri dalam olahraga. Nah, saya pribadi mohon maaf jika dalam video atau dalam penyampaian materi yang sempat saya sajikan pada video kali ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya sebab saya sampai sekarang masih dalam proses pembelajaran. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.